Hai Sobat Sang Juara, perkenalkan nama saya Adinda Seva Semena. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang asas-asas pendidikan serta penerapannya guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Marcella. Disimak videonya. Pengertian asas-asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Ada 3 asas, yaitu asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas pendidikan yang pertama yaitu asas Tuturi Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang mulanya ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara. Tuturi Handayani artinya pendidikan dengan kewibawaan yang memiliki pengikut, memberikan pengaruh, membiarkan anak mencari jalan sendiri. Jika anak melakukan kesalahan, baru pendidik memberitahu. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain pendidikan, seumur hidup yang erat kaitannya dengan istilah belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir adalah asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab diri sendiri dari pembelajaran. Permasalahan dalam penerapan asas-asas pendidikan yaitu yang pertama masalah pendekatan komunikasi oleh guru, yang kedua masalah peranan pendidik, yang ketiga masalah tujuan belajar. Pengembangan penerapan asas-asas pendidikan yaitu yang pertama pengembangan komunikasi dua arah. Contohnya, adanya hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Yang kedua, menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator. Yang ketiga, mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to do, learning to know, learning to be, learning to live together. Mengeneralisasikan materi dalam konteks pendidikan mengacu pada proses penyederhanaan atau merumuskan prinsip-prinsip atau konsep-konsep dasar yang dapat diterapkan secara luas dalam berbagai situasi atau konteks pembelajaran. Ini membantu dalam menyajikan informasi secara efektif dan memudahkan pemahaman serta penerapan konsep-konsep tersebut dalam berbagai konteks. Asas-asas pendidikan adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan. Asas-asas pendidikan dan contohnya. Yang pertama, asas keterbukaan atau openness. Prinsip ini menekankan pentingnya memberikan akses terbuka kepada seluruh individu untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi atau kehambatan. Contoh, sebuah universitas menyediakan program beasiswa yang luas dan program akses bagi siswa berkebutuhan khusus, seperti menyandang disabilitas untuk memastikan bahwa tidak ada yang terhalang dari akses pendidikan tinggi. Yang kedua, asas keadilan atau justice. Prinsip ini menekankan perlunya memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada semua individu dalam pendidikan. Contohnya, sebuah lembaga pendidikan memberikan sumber daya tambahan dan dukungan bagi siswa yang membutuhkan, seperti tambahan untuk siswa dengan kesulitan belajar atau konseling bagi siswa yang mengalami masalah pribadi. Yang ketiga adalah asas pembelajaran aktif atau active learning. Ini menekankan pentingnya siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya menjadi penerima pasif informasi. Contoh, seorang guru menggunakan metode pembelajaran kolaboratif di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek, memecahkan masalah, atau mendiskusikan ide-ide. Dan yang keempat adalah asas keterlibatan orang tua atau parental involvement. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi orang tua atau wali dalam pendidikan anak-anak mereka. Contoh, sebuah sekolah mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk memberikan update tentang kemajuan akademik dan perilaku siswa, serta melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan tentang kegiatan sekolah. Kesimpulan, asas-asas pendidikan terdiri dari Tuturi Handayani, belajar sepanjang hayat, dan belajar mandiri. Terdapat beberapa perbedaan pada asas-asas tersebut. Asas Tuturi Handayani menekankan pada peran pendidik dan anak-anak didik dalam proses belajar mengajar. Asas belajar sepanjang hayat menekankan pada peran anak didik dan belajar. Sedangkan asas kemandirian menekankan pada proses belajar yang harus mandiri. Konteks pendidikan menggeneralisasi materi berarti menyederhanakan prinsip-prinsip dasar atau konsep-konsep yang dapat diterapkan secara luas dalam berbagai situasi pembelajaran. Asas-asas pendidikan seperti keterbukaan, kesetaraan, keadilan, pembelajaran aktif, dan keterlibatan orang tua menjadi landasan yang penting dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan cara inklusif,
adil dan efektif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang mereka. Dengan menerapkan asas-asas ini, pendidik dapat menyajikan informasi secara efektif, memudahkan pemahaman dan mendukung penerapan konsep-konsep tersebut dalam berbagai konteks pembelajaran. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi ini membantu untuk kita semua. Terima kasih.